Israel ketar-ketir ribuan senjata masuk ke tepi barat dari Suriah dan Irak untuk membantu Palestina menentang Israel. Di tengah ketidakmampuan rezim Zionis meredam aksi perlawanan di tepi barat, surat kabar Israel mengklaim ribuan senjata diselundupkan ke tepi barat Palestina dan juga Suriah dan Irak. Yediot Ahronot melaporkan senjata-senjata yang diselundupkan dari Suriah dan Irak itu disalurkan ke desa-desa dan kota di tepi barat Palestina, sehingga hampir tidak ada satupun warga Palestina yang tak memiliki senjata untuk melawan Zionis. Seorang pejabat Zionis kepada Yediot Ahronot mengatakan, kami memiliki sebuah pasukan gabungan polisi dan tentara Israel untuk melakukan koordinasi menangani masalah ini. Sebagian besar senjata yang kami sita buatan Amerika Serikat dari pangkalan-pangkalan militer yang sudah dikosongkan di Irak dan dicuri lalu dibawa ke tepi barat, ungkapnya. Menurutnya masalah ini sulit untuk ditangani, akan tetapi penyelundupan senjata ke tepi barat dapat diperlambat dengan cara menutup perbatasan. Namun sepertinya hal ini sudah terlambat karena hampir seluruh warga Palestina sudah memiliki senjata untuk melakukan pembelaan atas kemerdekaannya. Sekitar 1 tahun terakhir berbeda dengan sebelumnya, tepi barat setiap hari menyaksikan bentrokan dan kontak senjata antara warga Palestina dengan militer serta pemukim Zionis. Menurut situs Israel Walla, awal tahun 2022, di tengah banyaknya ancaman karena lemahnya otoritas Ramallah dan menurutnya aktivitas pasukan Israel dikarenakan pembatasan-pembatasan corona, masuknya senjata ke tepi barat mengalami peningkatan signifikan yang tidak bisa terbendung. Hal ini menjadi ancaman besar bagi Israel. Judul berita utama di surat kabar Israel Yerusalem Post menceritakan sebagian dari kisah sarang singa kelompok Palestina lainnya yang bikin sakit kepala tanpa akhir untuk Israel dan otoritas Palestina. Memang benar bahwa baik pemerintah Israel khawatir tentang prospek pemberontakan bersenjata yang meluas di tepi barat. Brigade baru The Lions dan atau Sarang Singa yang berbasis di Nablus adalah pusat dari gerakan yang dipimpin para pemuda berusia 20 tahunan yang punya semangat heroik membara. Perlawanan bersenjata yang berkembang di tepi barat menyebabkan lebih dari sekedar sakit kepala bagi Israel. Jika fenomena ini terus berkembang, hal itu dapat mengancam keberadaan sementara menempatkan Israel di depan pilihan yang paling sulit sejak invasi kota-kota besar tepi barat Palestina pada tahun 2002, ujar Ramzi Baru dalam analisis di media Middle East Monitor. Meskipun komandan militer Israel terus melemahkan kekuatan kelompok yang baru terbentuk itu, mereka tampaknya tidak memiliki gagasan yang jelas mengenai akar pengaruh dan dampaknya di masa depan. Dalam wawancara baru ini dengan surat kabar Israel Yediot Ahronot, Menteri Pertahanan Israel mengklaim Sarang Singa adalah kelompok 30 anggota yang pada akhirnya akan dicapai. Kami akan meletakkan tangan kami pada pejuang itu, ungkapnya. Sarang Singa bagaimanapun bukanlah kasus yang terisolasi, tetapi bagian dari fenomena yang lebih besar yang mencangkup Brigade Nablus, Brigade Janin dan kelompok lain yang sebagian besar berlokasi di tepi barat bagian utara. Kelompok tersebut bersama dengan unit militer bersenjata Palestina lainnya telah aktif dalam menanggapi pembunuhan warga Palestina termasuk anak-anak orang tua. Dan pada 14 Oktober sebelumnya, seorang dokter Palestina menjadi korban sehingga dibalas oleh kelompok Sarang Singa ini. Media Ibrani Israel Harian Arab Palestina Al-Quds melaporkan militer Israel akan memfokuskan operasinya dalam beberapa pekan mendatang untuk menargetkan Sarang Singa. Ribuan tentara Israel kemungkinan akan dikerahkan di tepi barat untuk pertempuran yang akan datang. Sulit membayangkan bahwa Israel akan memobilisasi banyak tentaranya untuk melawan 30 pejuang Palestina di Nablus. Tapi bukan hanya Israel.
PA juga sangat khawatir. Seorang pejabat senior Palestina mengatakan kepada media lain bahwa jalanan Palestina tidak mempercayai kami lagi karena mereka melihat kami sebagai perpanjangan dari Israel, namun itu tidak benar. Munculnya sarang singa dan kelompok bersenjata Palestina lainnya hanyalah beberapa manifestasi dari perburuan dramatis yang sedang berlangsung di tepi barat untuk melawan keberadaan Zionis. Memang tepi barat sedang berubah, satu generasi baru yang memiliki sedikit atau tidak memiliki ingatan tentang intifada kedua, yaitu 2000 hingga 2005, tidak mengalami invasi Israel saat itu, tetapi tumbuh di bawah pendudukan dan apartheid Israel, perlawanan di Jenin, Nablus, dan juga Hebron. Dilihat dari wawancara politik, nyanyian, dan simbol mereka, generasi muda itu sudah muak dengan perpecahan Palestina yang melumpuhkan dan seringkali dangkal di antara faksi ideologi dan juga wilayahnya. Faktanya, brigade yang baru dibentuk termasuk sarang singa diyakini sebagai kelompok multifaksi yang membawa untuk pertama kalinya pejuang Hamas, Fatah, dan lainnya ke dalam satu platform. Orang-orang Palestina muak dengan pendudukan Israel dan dengan kepemimpinan yang dianggap berkolaborasi. Mereka siap mempertaruhkan semuanya. Sebenarnya di Jenin dan Nablus sudah ada. Minggu-minggu, bulan-bulan mendatang sangat penting untuk masa depan tepi barat dan kenyataannya untuk semua orang Palestina. Makanya kelompok-kelompok di Palestina makin banyak saja untuk meraih keadilan untuk bangsa mereka.